Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Petani Sukses Purun Kecil. Nah sahabat, kali ini kita akan menjelaskan apa saja penyakit pada tanaman anggur, dan apa saja penyakit awal tanaman anggur. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, kita intro dulu. Nah sahabat, mungkin tidak asing lagi apa yang terjadi pada setiap tanaman, termasuk anggur. Tanaman anggur sudah banyak dibudidayakan berbagai belahan dunia. Mungkin masih banyak yang bingung apa saja penyakit dan virus yang menyerang tanaman anggur, maupun di daun, batang, ataupun di akar. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Serangan penyakit pada tanaman anggur merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan budidaya anggur. Mengenal gejala yang timbul akibat serangan penyakit menjadi hal utama yang perlu diperhatikan agar pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan tepat. Budidaya tanaman anggur telah menjadi kegiatan penting dalam industri pertanian di berbagai belahan dunia. Anggur adalah tanaman buah yang banyak dibudidayakan untuk dijadikan anggur meja, anggur untuk pembuatan wine, serta berbagai produk olahan lainnya. Proses budidaya anggur melibatkan berbagai tahapan mulai dari persiapan lahan, pemilihan varietas yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah, perawatan tanaman, seperti pemupukan dan penyiraman yang tepat, hingga proses pemetikan dan pengolahan hasil panen. Keberhasilan dalam budidaya anggur sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti iklim, kualitas tanah, teknik budidaya yang diterapkan, dan manajemen yang baik dari petani. Anggur termasuk salah satu tanaman yang biasa tumbuh di daerah yang memiliki ketinggian sekitar 25 mdpl sampai 300 mdpl. Suhu optimal yang diperlukan berkisar antara 25 sampai 31 derajat Celcius. Tanaman anggur rentan terhadap serangan penyakit. Oleh karena itu, penting bagi para petani anggur untuk memahami penyakit yang mungkin menyerang tanaman anggur serta cara-cara untuk mencegah atau mengatasi serangan tersebut. Berikut ini adalah beberapa penyakit utama yang menyerang tanaman anggur beserta cara pengendaliannya. Embun tepung, powdery mildew. Penyakit embun tepung disebabkan oleh jamur Unicula nectator, dan menyerang daun dan buah. Gejala penyakit ini adalah pada permukaan atas daun terdapat tepung berwarna putih yang meluas, kemudian berwarna coklat dan selanjutnya dapat menyebabkan daun gugur. Pencegahan efektif dapat dianjurkan dengan fungisida bupirimat, Oxythioquinex, atau benomil. 2. Busuk buah, grey mold. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Botrytis cinerea. Gejala serangan penyakit ini ditandai dengan merekahnya jaringan bagian dalam kulit. Buah yang terinfeksi menjadi mengkerut dan berubah menjadi coklat tua. Pengendalian penyakit ini, yaitu dengan sanitasi kebun, menggunakan pestisida alami bubur bordo, atau fungisida berbahan aktif Manep dan Zinep. 3. Downy mildew. Penyakit bule ini disebabkan oleh jamur Plasmopara viticola. Gejala penyakit ini adalah muncul bintik-bintik berwarna agak kekuningan di atas permukaan daun, kemudian menjadi becak berwarna coklat, selanjutnya daun kering dan gugur. Pada permukaan bawah daun tampak tepung berwarna putih yaitu kumpulan miselium dan spora. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan secara mekanis, kimiawi dengan fungisida, mancozeb, carbendazim, dan pemakaian atap plastik pada musim penghujan. 4. Anthracnosa, Gloeosporium sep. Penyakit ini banyak menyerang buah yang hampir masak, tunas dan cabang-cabang muda. Gejala berupa bintik-bintik coklat yang meluas dan mengendap ke bawah. Pada bagian tengah bercak timbul massa berwarna jingga, spora. Pencegahan dianjurkan dengan membakar tanaman yang terserang, menggunakan fungisida Zinep, Manep, mancozeb plus carbendazim. 5. Karat daun, rust. Penyebab penyakit jamur Phacopsora vitis. Penyakit karat daun banyak terjadi pada daun-daun tua. Gejala penyakit ini berupa tepung berwarna merah jingga sampai merah sawo pada permukaan bawah daun. Pencegahan dapat dilakukan dengan memangkas atau membakar daun-daun sakit, aplikasi fungisida anjuran antara lain Zinep, Manep, dan sulfur, dan eradikasi tanaman inang lainnya. 6. Penyakit gulung daun, virus Van Leaf. Bentuk daun yang terserang penyakit ini menjadi tidak simetris. Bagian daun yang terkena infeksi menjadi lebih kecil. Pencegahannya dengan membinasakan tanaman yang terkena infeksi, menanam anggur yang bebas virus, menjaga kandungan kalium dalam tanah agar meningkat berdasarkan pada tekstur tanah tersebut. 7. Mozaik. Secara visual diduga penyakit ini disebabkan oleh virus mozaik yang ditularkan oleh vektor wereng, Bemisia sep, yang banyak terdapat di pertanaman yang memperlihatkan gejala mozaik.
Serangan penyakit ini hanya terdapat pada pertanaman stadia 2 yang pertumbuhan daun sangat banyak. Pencegahannya dengan membinasakan tanaman yang terkena infeksi yang pertama kali diketahui atau menanam anggur yang bebas virus pada tanah yang telah diadakan fumigasi. Dengan mengetahui gejala-gejala penyakit anggur, pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan kualitas buah anggur yang terbaik. Yang terakhir, penyakit jamur atau busuk akar pada tanaman anggur. Penyakit busuk akar anggur, Vitis spp, Armillaria. Penyebab Armillaria melea, sejenis jamur, menginfeksi akar tanaman merambat, membunuh kambium, dan membusukkan silem di bawahnya. Ini adalah jamur yang hidup di tanah yang mampu menyerang banyak tanaman inang yang berbeda. Jamur ini paling sering ditemukan di hutan dan daerah alami tempat mereka menginfeksi berbagai pohon dan semak. Oleh karena itu, penyakit ini paling umum terjadi di ladang yang baru didirikan yang ditanami di lahan yang baru saja dibersihkan dari vegetasi asli. Jamur ini dapat membentuk jamur di pangkal tanaman merambat yang terinfeksi pada musim gugur dan musim dingin. Jamur menghasilkan spora yang tertiup angin, tetapi spora ini bukanlah cara yang signifikan untuk menginfeksi tanaman merambat yang sehat. Jamur menyebar secara vegetatif, di bawah tanah, yang menyebabkan terbentuknya kelompok tanaman yang mati dan sekarat yang disebut pusat penyakit. Jamur dapat bertahan hidup pada akar inang yang berkayu lama setelah inangnya mati. Jaringan jamur vegetatifnya, miselium, menguraikan kayu akar untuk mendapatkan nutrisi saat tumbuh. Ketika tanaman yang terinfeksi disingkirkan, akar yang terinfeksi yang tetap berada di bawah tanah berfungsi sebagai sumber inokulum untuk tanaman merambat yang ditanam di lokasi yang sama. Infeksi terjadi ketika akar anggur bersentuhan langsung dengan akar pohon yang membusuk sebagian dan dikolonisasi oleh miselium. Infeksi juga dapat terjadi ketika akar anggur bersentuhan dengan rhizome, struktur jamur hitam seperti tali sepatu, yang tumbuh dari akar yang membusuk sebagian dan melalui tanah. Setelah akar tanaman anggur terinfeksi, baik yang hidup maupun yang mati, akar tersebut menjadi sumber inokulum bagi tanaman anggur di sekitarnya. Proses infeksi berlangsung selama berbulan-bulan. Penyebaran antar tanaman anggur di sekitarnya mungkin memerlukan waktu lebih dari 10 tahun. Penyakit ini berdampak negatif pada status nutrisi mineral dan kualitas buah tanaman anggur. Gejala tanaman anggur yang bergejala ringan dapat dibedakan dari tanaman anggur yang sehat hanya karena memiliki batang yang lebih pendek. Tanaman anggur yang bergejala berat tidak hanya memiliki batang yang lebih pendek, tetapi daunnya juga kerdil dan mungkin klorosis. Layu, pengguguran daun sebelum waktunya, dan buah beri yang mengerut juga terjadi. Gejala memburuk setiap tahun hingga tanaman anggur mati selama musim dingin atau segera setelah kuncup pecah. Kipas miselium diagnostik dapat diamati di bawah kulit akar mahkota tanaman yang terinfeksi. Gali sekitar 1 kaki di bawah garis tanah dan gunakan pisau saku untuk menghilangkan lapisan tipis kulit dari kerak akar. Kipas miselium adalah lapisan jamur putih tebal yang menempel pada kulit akar bagian dalam dan atau kayu di bawah kulit. Kayu yang terinfeksi membusuk, kehilangan integritas struktural. Armillaria juga membuat struktur seperti tali sepatu hitam yang disebut rhizome, yang kadang-kadang ditemukan di dalam kulit dan atau meluas ke tanah di sekitarnya. Rhizome mungkin tampak seperti akar di luar tetapi memiliki struktur yang sama sekali berbeda saat dipotong terbuka di penampang melintang. Kontrol budaya. Saat membersihkan lokasi baru dari pepohonan dan semak hutan atau saat membersihkan lokasi dengan tanaman yang terinfeksi, pusat infeksi, ada beberapa tindakan pencegahan yang perlu diambil. Ikat pohon-pohon besar sebelum ditebang untuk mempercepat pembusukan akar. Setelah menyingkirkan tanaman di atas tanah, bersihkan tanah dari tunggul dan akar besar. Gali tanah dalam-dalam ke lebih dari satu arah untuk mengangkat akar besar ke permukaan tanah. Jika memungkinkan, singkirkan semua akar yang berdiameter lebih dari 1 inci dari tanah. Bakar semua sisa kayu. Biarkan tanah ini kosong setidaknya selama 1 tahun. Baiklah sahabat, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk sahabat pecinta tanaman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, salam petani, Indonesia.